lokasi peristiwa mensinkronkan dengan laporan yang sudah viral ini, yang berita-berita sudah viral. Jadi ya di sini kita cuma terkait dengan kode etik kepolisian. Pak, tadi di Krimum sudah ada pemeriksaan awal, Pak? Nah, setelah dari Propam ini dari Propam kami akan berlanjut ke laporan Krimum yaitu SPKT. Itu langkah sekarang ini kita diminta oleh Propam untuk melakukan pemberitahuan untuk kode etik saja. Pak, dari Propam sendiri sudah mengakui bahwa itu benar anggota Polda Bali? Ya, dari Propam tadi sudah menyampaikan bahwa itu benar ada anggota aktif di Bali dan juga sedang diperiksa di samping ruangan yang kami periksa tadi. Sudah diperiksa di Propam juga sekarang? Ya, sekarang saat ini juga saya dengar dari info dari dalam, saat ini juga dia ada di ruangan sebelah diperiksa. Namanya siapa? Kalau namanya inisialnya kalau kurang RC. Punya permasalahan ekonomi, ya dia dengan terpaksa untuk menyajikan diri atau menjual diri kepada melalui aplikasi itu bisa disebut micet. Di situ dalam waktu itu juga pas hari Selasa kurang lebih jam 11.30 malam itu ada tamu yang membooking. Sempat berapa kali menawarkan berapa biaya bookingan per sekali mungkin sekali ini 1 jam itu mereka akan negosiasi. Setelah itu setelah setengah jam si pelanggan ini datang ke kos-kosannya. Setelah ke kos-kosannya dan mereka baru melakukan berhubungan ini, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Ternyata saat mengetok pintu dia buka, ada orang mengatakan diri anggota, ya, menunjukkan tanda pengenal yaitu anggota kepolisian. Dari situ dari kepanikannya korban ini, di situ berapa kali dikatakan di sana kami akan membawa ke kepolisian karena ini ada hubungan ke prostitusi. Awalnya tanggal 15 hari Selasa jam 11.30 kurang lebih. Oke. Itu dari pihak kepolisian itu benar katanya meminta handphone korban atau juga meminta uang jatah setiap bulan kepada pihak korban. Ya, yang disampaikan oleh korban dari di saat penyidikan, yang mengatakan demikian juga. Katanya setiap 1 bulan sekali akan memberi setoran atau membagi rezeki sebesar Rp500.000. Rp500.000. Korban sudah berapa kali melayani dia? Baru pada waktu itu pada saat terjadinya itu terjadinya penggerebekan itu, korban langsung dipaksa untuk melayani oknum kepolisian tersebut. Melayani hubungan badan apa gimana? Melayani hubungan badan. Pada saat itu juga si tamu yang membooking itu disuruh keluar, lalu si oknum kepolisian ini menutup pintu, langsung suruh buka dan dia menurunkan celana panjangnya dan disuruh melakukan oral seks. Sampai hubungan badan juga? Sampai hubungan badan. Apa benar? Ada bentuk ancaman nggak pada waktu ingin melakukan pemerkosaan? Ya, ancamannya kalau kita lihat ancamannya dari korban ini kan dalam keadaan kepanikan, dia ingin biar selesai saja masalahnya ini. Maka itu saat itu juga dia blank, apapun yang dilakukan oleh permintaan oknum polisi itu dia berusaha mengikuti. Ada ancaman berarti atau tidak? Pada saat itu mungkin karena ketakutannya, mungkin karena ancaman juga mengatakan bahwa ingin membawa ke kantor polisi. Pada saat itu juga si oknum polisi juga ini menggeledah ada beberapa barang yang berharga, mungkin pas saat itu juga ada uang sebesar Rp350.000. Dan pada waktu itu mau diminta semua sama oknum polisi, tapi dia bilang, "Papa, jangan sebegitu, saya kasih 200 biar saya ada makan, uang makan sisakan saya 150 untuk sedikit itu." Korban baru berapa kali ngasih uang 500.000 ke oknum itu, Pak? Belum sempat. Cuma yang pada saat itu juga ada HP iPhone, mungkin iPhone 5 yang ditahan sama dia. Kalau misalnya
iPhone ini dikembalikan harus membayar 1,5 juta. Dengan Alasannya HP itu diambil sama oknum itu apa katanya? alasannya sebagai sebagai katanya dari aparat korban sebagai jaminan bahwa ini supaya ini tidak dilaporkan atau karena kamu tidak ada uang. Saya tidak enak pada saat itu juga si oknum polisi bilang dia bersama tim di bawah, sedangkan dia diutus sendiri masuk ke dalam. Ini kan sudah ada pasal pidana sebenarnya pemerkosaan sama pemerasan gitu. Ya. Apa pasal apa yang dilaporkan ke polisi? Kalau untuk saat ini kita merujuk ke pasal 368 pemerasan, dan mungkin di sini juga ada penipuannya 378, dan juga ada pencurian 363. Tapi kan kita juga harus koordinasi dulu unsur mana yang masuk di dalam ini. Kalau unsur pemerkosaannya apakah tidak ditulis? Karena kan itu ada ancaman sebenarnya. Nah, ini kita lihat dari perkembangan penyidikan berikut. Tiap bulan tanggal 17 memberikan setoran Rp500.000. Setiap bulan. Ketika misal 500.000 tidak bisa disanggupi, dengan terpaksa diganti dengan berhubungan. Oh, tapi untuk berhubungan baru 1 kali Pak ya? Ya, pada saat itu juga. Jadi kalau nggak ada duit itu gantinya adalah hubungan badan? Ya. Oke. Oknum ini bilang, udahlah kamu kerja saja, saya membackupi. Ini kan artinya bagaimana? Saya kan membackingi. Kalau misalnya ada apa-apa, biar saya yang backup. Kalau misalnya ini, seharusnya juga sempat tadi di sana di pemeriksaan, adik ini mengatakan bahwa udah kamu kerja saja. Seharusnya kamu kerja ini harusnya lapor ke polisi dulu. Bahasanya seperti itu. Nah, lapor polisi ini apakah polisi membackup kan kita nggak tahu kalau seperti itu. Pak, setelah Rekaman itu kejadian, kan, rekaman itu transaksi komunikasi mereka itu di saat kejadian itu atau setelah itu by phone atau video call atau seperti apa? Nah, rekaman itu terjadi setelah sehari setelah kejadian itu tanggal kurang lebih jam 1 dini hari Rabu dini hari tanggal 16 ya. Tanggal 16. Itu terjadi percakapan itu. Untuk mengeluarkan bahwa harus memberikan setoran. Bahasa di sana emang setoran. Bukan, bahasa di sana rezeki. Kalau adik punya ada rezeki, maci ada rezeki sedikit, ya tolonglah berbagi rezeki itu. Bahasanya seperti itu.